Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Rasidi dari Prodi Ekonomi semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep produksi. Nah, sebenarnya apa sih konsep produksi itu? Konsep produksi ialah dasar dalam ekonomi yang menggambarkan bagaimana barang dan jasa itu diproduksi, baik dalam skala mikro maupun skala makro. Konsep produksi melibatkan beberapa elemen penting di dalamnya yang dapat mempengaruhi bagaimana barang dan jasa diproduksi. Yang pertama, faktor produksi. Ialah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi, termasuk sarana-prasarana, keterampilan usaha, tenaga kerja, dan lainnya. Kedua, produksi dan teknologi. Seiring berkembangnya kemajuan teknologi dapat mempengaruhi bagaimana cara produksi dilakukan agar lebih efisien dan dapat mengurangi biaya produksi. Yang ketiga, efisiensi. Mengacu pada penggunaan optimal dari faktor produksi. Tujuannya memaksimalkan output dengan input yang tersedia. Nah, yang keempat ialah tujuan produksi. Setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada yang mencari laba, ada yang untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Kelima, ialah peran konsumen. Konsumen memiliki peran penting dalam menentukan apa yang ingin diproduksi. Produsen cenderung memproduksi barang dengan permintaan tertentu. Keenam, ialah kurva produksi. Menggambarkan hubungan antara output dengan input dalam proses produksi. Yang ketujuh ialah skala produksi. Keputusan terkait dengan skala produksi dapat mempengaruhi biaya produksi serta kemampuan perusahaan untuk bersaing. Yang kedelapan ialah biaya produksi. Merupakan pengeluaran yang diperlukan untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Nah, yang kesembilan ialah pendapatan produksi. Pendapatan ini didapat dari produksi yang nantinya digunakan untuk mengkaji faktor produksi serta memberikan laba bagi pemilik dan juga untuk menentukan harga investasi di masa mendatang. Selanjutnya, konsep proses produksi ialah merujuk pada tahapan atau langkah-langkah yang diperlukan dalam mengolah bahan mentah menjadi barang yang siap digunakan atau siap untuk dijual. Terdapat 10 poin penting dalam tahapan proses produksi. Nah, yang pertama ialah tahapan produksi. Melibatkan serangkaian tahapan atau langkah-langkah yang dilalui produk dari awal hingga akhir. Nah, yang kedua ialah desain produk. Tentu setiap produk akan memiliki karakteristiknya masing-masing. Proses ini melibatkan penyelidikan fitur, spesifikasi, serta karakteristik. Yang ketiga ialah pengadaan bahan baku, meliputi pemilihan pemasok serta negosiasi kontrak pemasok dan perusahaan. Keempat ialah manufaktur dan produksi, melibatkan transformasi bahan mentah menjadi produk jadi melalui serangkaian berbagai macam proses manufaktur. Nah, yang kelima ialah pengendalian bahan baku, meliputi pengujian produk untuk meningkatkan inovasi serta meningkatkan kualitas produk itu sendiri. Nah, yang keenam ialah manajemen produksi, melibatkan perencanaan jadwal proses produksi, alokasi sumber daya, dan pengawasan produksi sehari-hari. Nah, yang ketujuh ialah pengepakan dan distribusi. Tentu produk harus terjamin kualitasnya dari tangan produsen hingga ke tangan konsumen. Hal itu dilakukan guna untuk melindungi produk dari hal-hal yang tidak diinginkan, ialah kontrol biaya dan efisiensi. Kedua hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya produksi sambil mempertahankan kualitas suatu produk. Kesembilan ialah inovasi dan peningkatan. Inovasi di sini ialah merujuk pada teknologi, metode, serta proses produksi yang dilakukan menghasilkan suatu barang. Nah, yang ke-10 ialah berkelanjutan dan lingkungan. Maksudnya ialah meminimalkan limbah dan merancang proses yang lebih berkelanjutan.
Artinya pada poin ke-10 ini ialah suatu perusahaan harus memperbaiki proses produksinya serta memperhatikan bahan baku suatu konsep proses produksi di UMKM. Umumnya, konsep proses produksi di UMKM meliputi 3 hal, yaitu perencanaan produk, pengolahan bahan baku, serta pengemasan dan penyelesaian produk. Konsep proses produksi di UMKM mencakup adaptasi yang fleksibilitas yang diperlukan untuk menghadapi tantangan skala lebih kecil dan sumber daya yang terbatas. Ialah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses produksi dari UMKM. Pertama, ialah skala produksi. Nah, yang kedua ialah sumber daya manusia. Pemilik UMKM perlu mempertimbangkan pengadaan, pelatihan, serta retensi tenaga kerja yang kompeten. Nah, yang ketiga ialah bahan baku. Pemilik UMKM perlu mencari pemasok yang andal guna kepentingan kualitas produk mereka. Nah, yang keempat ialah teknologi dan peralatan. Pemilik UMKM perlu memperhatikan peralatan dan teknologi yang akan digunakan dalam proses produksinya. Kelima ialah rantai pasokan. Pemilik UMKM perlu memperhatikan rantai pasokan mereka guna untuk melihat apakah bahan baku yang mereka cari tersedia atau tidak. Nah, yang keenam ialah biaya produksi. Ketujuh ialah kualitas produk. Kedelapan ialah inovasi dan research development. Pemilik UMKM perlu memperhatikan pangsa pasar mereka guna untuk melakukan inovasi dan mempertahankan kualitas produk serta mempertahankan produk mereka di pasaran. Kesembilan ialah pengaturan dan keputusan hukum. Pemilik UMKM perlu mendapatkan izin-izin seperti PIRT atau Badan POM guna untuk kepentingan dia di masa mendatang. Nah, setiap produk UMKM perlu disertakan BPOM dan legalitasnya. Nah, ke-10 ialah pemasaran dan distribusi. Ke-11 ialah lingkungan. 12 ialah ekonomi pasar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.